like watching him. Don't be ridiculous. We're gonna kill him. You understand that? Morpheus believes he is the one. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap gerakan, setiap pikiran, dan setiap rahasia terbungkus dalam jaringan digital tak terlihat, seperti di dalam film The Matrix. Di balik kecepatan dan kenyamanan modern, tersembunyi ancaman yang tidak kasat mata. Para peretas, hacker, cracker, atau hantu dunia maya yang terus berusaha membuka pintu-pintu yang seharusnya terkunci rapat. Pada saat itu, keamanan yang kamu percaya hanyalah fata morgana. Doing my job. You give me that jurist my diction crap. You can cram it up your ass. Seperti di dalam film The Matrix, realitas kita tidak lagi sepenuhnya aman. Namun, dalam dunia nyata, peretas ini menghadapi satu musuh besar, sesuatu yang jauh lebih kuat, tak terpecahkan. Satu teknologi yang dapat menutup semua celah mereka, yakni kriptografi kuantum. Inilah revolusi sesungguhnya, di mana partikel kuantum tidak hanya melindungi jaringan kita, tetapi juga mendefinisikan ulang makna keamanan di era digital. Dunia virtual kini menjadi medan pertempuran baru, dan kali ini, kita dilengkapi dengan teknologi yang tak terkalahkan. Setiap teknologi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, namun sejauh ini, kriptografi kuantum menjadi solusi utama bagi semua permasalahan keamanan digital saat ini. Menarik, bukan? Yuk, kita mulai. Sebelum kita memasuki dimensi baru kriptografi kuantum, mari kita mundur sejenak dan memahami perjalanan panjang yang membawa kita ke sini. Kriptografi telah ada selama ribuan tahun, bahkan sejak zaman Mesir kuno. Pada intinya, kriptografi adalah seni dan ilmu menyembunyikan pesan, sehingga hanya pihak yang dituju yang dapat membacanya. Dulu, kriptografi digunakan untuk melindungi rahasia perang, strategi politik, bahkan komunikasi pribadi. Kriptografi terus berevolusi. Dari metode rahasia yang digunakan para Firaun, hingga angka biner yang menggerakkan komputer modern, semua ini adalah bentuk usaha manusia untuk menjaga kerahasiaan informasi di tengah ancaman. Salah satu teknik klasik yang paling terkenal adalah César-Cipher. The first well-known cipher, a substitution cipher, was used by Julius Caesar around 58 BC. It is now referred to as the Caesar cipher. Caesar shifted each letter in his military commands in order to make them appear meaningless should the enemy intercept it. César-Cipher adalah salah satu bentuk enkripsi paling awal yang dikenal dalam sejarah, dinamai dari Julius Caesar, yang konon menggunakannya untuk mengamankan pesan-pesan militernya. César-Cipher bekerja dengan menggeser setiap huruf dalam pesan, sejumlah langkah dalam alfabet. Misalnya, dengan pergeseran 3 langkah, huruf A menjadi D, huruf B menjadi E, begitu seterusnya. Metode ini sederhana, namun efektif pada masanya, karena memungkinkan pesan biasa, seperti kata serang, menjadi kata fugj. Bagi orang yang tidak mengetahui kuncinya,
pesan tersebut terlihat acak dan tak terbaca. Tapi, bagi penerima yang mengetahui kunci pergeseran, dalam kasus ini, geser 3 huruf, akan mudah mengartikannya. Namun, seiring teknologi terus berkembang, teknik seperti ini tidak lagi cukup untuk menghadapi tantangan zaman. I can't do this. I can't do this. Cesar Chiver rentan terhadap metode serangan sederhana seperti brute force, di mana seorang penyerang dapat mencoba semua kemungkinan pergeseran, hanya 25 kemungkinan, untuk menemukan pesan asli. Selain itu, analisis frekuensi juga dapat digunakan untuk menebak huruf berdasarkan pola umum bahasa. What the hell? Seiring berkembangnya teknologi, kriptografi modern dibagi menjadi 2 kategori besar, yakni symmetric enkripsi dan asymmetric enkripsi. Dalam symmetric enkripsi, hanya ada satu kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Metode ini sangat cepat dan efisien, tetapi memiliki kelemahan besar. Kelemahan utama dari symmetric enkripsi terletak pada masalah distribusi kunci. Karena hanya ada satu kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan, maka kunci tersebut harus dibagikan secara aman antara pengirim dan penerima. Jika kunci tersebut jatuh ke tangan yang salah selama proses distribusi, keamanan pesan akan terancam. Selain itu, jika banyak orang yang membutuhkan akses ke pesan, maka kunci yang sama harus dibagikan ke setiap individu, yang meningkatkan risiko kebocoran kunci. Inilah mengapa symmetric enkripsi lebih rentan terhadap masalah keamanan, terutama dalam skenario komunikasi yang melibatkan banyak pihak atau jaringan yang tidak aman. Salah satu metode symmetric enkripsi yang terkenal adalah DES, data enkripsi standar. Namun, dengan kekuatan komputer modern, DES dan bahkan triple DES dapat dipecahkan dengan brute force. Itulah sebabnya sekarang kita menggunakan metode seperti AES, Advanced Encryption Standard. Jauh lebih aman, salah satunya karena AES memiliki panjang kunci 128 bit, 192 bit, hingga 256 bit, yang jauh lebih sulit ditembus dibandingkan dengan DES, yang hanya memiliki panjang kunci 64 bit. Kita akan membahas lebih detail mengenai perbedaan DES dan AES ini di video terpisah. Lalu datanglah terobosan yang mengubah arah keamanan digital, enkripsi asimetris. Di sini, kita tidak lagi menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi seperti pada enkripsi simetrik. Sebaliknya, kita memiliki 2 kunci yang berbeda namun saling berkaitan, satu untuk enkripsi, yang lain untuk dekripsi. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci pribadi digunakan untuk mendekripsi. Ini memastikan bahwa bahkan jika kunci publik tersedia untuk siapa saja, hanya pemilik kunci pribadi yang dapat membuka dan membaca pesan tersebut. Salah satu algoritma yang paling dikenal dan digunakan dalam metode ini adalah RSA, singkatan dari 3 penemunya, Rivest, Shamir, dan Adleman. Fellas, we're back in hardware mode.
RSA adalah dasar dari banyak sistem keamanan online kita, mulai dari transaksi bank hingga komunikasi pribadi. RSA telah membantu kita menjaga data tetap aman selama beberapa dekade. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncul alternatif yang lebih efisien, Elliptic Curve Cryptography, atau ECC. ECC menawarkan tingkat keamanan yang setara dengan RSA, namun dengan ukuran kunci yang jauh lebih kecil, membuatnya lebih efisien dan cepat dalam pemrosesan. Salah satu implementasi ECC yang paling terkenal ada dalam teknologi di balik Bitcoin. Dengan menggunakan algoritma kriptografi berbasis kurva eliptik, Bitcoin memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan aman dan hanya bisa diverifikasi oleh pemilik kunci. Namun, kita akan membahas lebih dalam mengenai teknologi yang mendasari Bitcoin, seperti EXA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, di video terpisah. Kriptografi klasik seperti RSA dan ECC didasarkan pada masalah matematika yang sangat sulit diselesaikan, seperti pemfaktoran bilangan besar atau menyelesaikan logaritma diskrit. Sistem ini aman karena dengan komputer klasik, memecahkan masalah ini memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat dan praktis. Contohnya, pada enkripsi RSA, bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan besar, yang merupakan produk dari dua bilangan prima. Memecahkan menjadi dua faktor primanya, secara praktis tidak mungkin dilakukan dengan komputer klasik, karena ini memerlukan waktu eksponensial seiring bertambahnya ukuran bilangan. Namun, komputer kuantum mengubah permainan ini secara radikal. Dengan menggunakan qubit, yang bisa berada dalam beberapa keadaan sekaligus, komputer kuantum memproses data secara paralel. Algoritma Shor, yang ditemukan pada tahun 1994 oleh Peter Shor, memanfaatkan kekuatan ini untuk memecahkan masalah faktorisasi dalam waktu polinomial, membuat komputer kuantum mampu memecahkan enkripsi seperti RSA dengan sangat cepat. And I was really very taken by it. As an undergrad at Caltech, I took a lot of quantum physics. I was either 2 or 3 semesters of it. That's because I was thinking of becoming a physics major, but I did not like lab courses enough to do it. So I became a math major instead. But that really, I guess, introduced me to quantum mechanics and got me thinking about quantum mechanics. And when I got to MIT, I took a lot of different courses. I took algorithms and cryptography and number theory. Really, you needed all of these courses to discover the factoring algorithm. So you needed some things from mathematics, some things from computer science, and some things from physics. I was taking courses because I was interested in them, not because I thought they would be ultimately useful for something. Led me to discover this quantum factoring algorithm. Dengan ancaman ini, seluruh infrastruktur keamanan digital kita, yang didasarkan pada enkripsi klasik seperti RSA dan ECC, bisa runtuh jika kita tidak segera beralih ke solusi baru. Ini tidak hanya memengaruhi keamanan data dalam komunikasi pribadi atau transaksi perbankan, tetapi juga mengancam teknologi blockchain, termasuk Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Oleh karena itu, kita membutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya berdasarkan matematika, tetapi juga prinsip-prinsip fisika yang lebih mendasar.
quantum computer, they're calling it. Can compute many times faster than the current breed of supercomputers. Quantum computing is a fundamentally... Disinilah kriptografi kuantum berperan. Berbeda dengan kriptografi klasik yang mengandalkan masalah matematika sulit, kriptografi kuantum memanfaatkan sifat mendasar dari partikel kuantum untuk melindungi informasi. Dua prinsip utama yang digunakan adalah superposisi dan entanglement. Seperti telah dijelaskan di video kuantum komputer, superposisi memungkinkan partikel kuantum untuk berada di beberapa keadaan sekaligus. Sementara entanglement atau keterikatan kuantum, berarti dua partikel dapat tetap terhubung satu sama lain, bahkan jika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Jika seseorang mencoba mengamati atau mengganggu partikel ini, efek gangguan tersebut akan segera terdeteksi. Inilah yang membuat kriptografi kuantum begitu kuat. Kita tidak hanya mengandalkan enkripsi yang kuat, tetapi juga pada sifat-sifat fisika yang memastikan bahwa setiap gangguan dapat langsung terdeteksi. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa pesan kita benar-benar aman. However, let's now imagine there is an eavesdropper who has measured and resent the photons. Because the eavesdropper doesn't know which basis was used to send out the photons, they will inevitably use the wrong one at some point and mess up the communication between Alice and Bob. Let's say, for instance, that Alice sent out the backslash photon in the diagonal basis. The eavesdropper by chance measures in the rectilinear basis and sends out a vertical photon. Bob measures in the diagonal and gets a forward slash. In other words, Alice sent out a 1 and Bob got a 0 because of the eavesdropper. Alice and Bob select some of the bits they think they've shared successfully. Salah satu aplikasi paling menonjol dari kriptografi kuantum adalah Quantum Key Distribution, QKD. QKD memungkinkan dua pihak, biasanya disebut Alice dan Bob, untuk berbagi kunci enkripsi rahasia melalui partikel kuantum. Jika seorang peretas, seperti Eve, mencoba menyadap saluran ini, sifat kuantum dari partikel akan terganggu, dan kedua pihak akan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika penyadapan terdeteksi, secara otomatis sistem akan menghasilkan kunci rahasia baru dan menghentikan penggunaan kunci lama. Selain itu, sistem juga akan memberikan notifikasi kepada administrator untuk dilakukan investigasi lebih lanjut dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Metode ini bukan hanya aman karena rumitnya proses matematis, tetapi karena perlindungan fisik yang melekat pada partikel kuantum itu sendiri. Inilah mengapa QKD menjadi dasar dari kriptografi kuantum masa depan. Selain Quantum Key Distribution, QKD, terdapat beberapa pendekatan dan inovasi kriptografi yang berkembang di era komputasi kuantum, dengan tujuan menangkal ancaman dari komputer kuantum. Di antaranya adalah post-quantum kriptografi dan berbagai protokol komunikasi kuantum. Seperti biasa, karena pembahasannya cukup luas, kita akan mengulas beberapa algoritma kuantum dan inovasi kriptografi kuantum secara lebih mendetail dalam video terpisah. Kita berada di ujung revolusi teknologi yang akan mengubah cara kita melindungi informasi. Kriptografi kuantum bukan hanya teknologi, tapi juga janji masa depan yang lebih aman. Dengan perkembangan ini, kita dapat berharap pada masa depan di mana data kita terlindungi dari ancaman yang sebelumnya tak terbayangkan. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Just a second when the applause dies down. So
Peter Shore, it is my privilege to represent the MIT faculty in honoring you with the James R. Killian Jr. Faculty Achievement Award. We recognize your extraordinary contributions to science as the pioneering founder of the disciplines of quantum computing and quantum information science. Okay. Oh.